Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di akhirat semua kita dapat syafaat. Jangan lupa ya Pak, kalau dia masuk surga ajak-ajak yang lain biar bareng-bareng. Amin. Nanti kalau Pak Ustadz di Quran masuk surga, Pak RW masuk surga, ajak saya. Jangan pas sudah di surga pura-pura agak kenal sama kita. Betul Pak, betul? Itulah orang soleh. Hebatnya nanti orang soleh dia naik derajat bisa jadi wali, maka dia boleh memberi syafaat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Syaratnya kita punya ilmu, sanad ilmu kita nyambung sama guru kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurrati ajma'in. Amma ba'd ya karim ya rahman ya rahim. Allahumma aghnina bil ilmi amin wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Inilah dua doa yang diajarin Al-Habib daripada yakni Sayyid Al-Gil, yakni Al-Musawa, yang diajarin oleh para habaib Hadrami dari Hadraul Maut. Siapa orang yang baca Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ditambahin Allahumma aghnina. Kalau domirnya domir baca bareng-bareng domir nahnu, kalau kita baca sendiri aghnini domirnya domir ana. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa jammilna bil afiyah. Maka di saat baca itu Bapak Ibu, apa kata guru kita Habib Agil? Orang yang baca itu sama dengan lagi nguatin hafalan-hafalan kebaikannya. Yang hafal Quran, maka hafalan Qurannya kagak hilang. Amin. Saya tahu warga Abu Bakar semuanya udah hafal Quran semua. Pak RW yang saya hormati, Pak Ustadz Haji Burhan yang saya hormati, dari wajah-wajahnya Pak RT yang saya hormati, ini kelihatannya semua Al-Quran udah di luar kepala semua ini Pak. Betul Pak, betul? Ini pertanyaannya di luar kepala, itu maksudnya lupa semua paling nyangkut Pak. Kalau kata guru kita Abuya Khairul Anwar bin K. Haji Nur Ali, sederhana, jangan ditinggalin minimal kalau kita nggak apa 30 juz Al-Ikhlas. Apa Pak Al-Ikhlas? Al-Falaq hafal, An-Nas hafal, dan tambahin ketika Al-Fatihah disambung lagi dengan Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus sampai dengan ayat kursi. Di saat ayat kursi kita loncat di akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima, terus sampai dengan pansurna adal qaumil kafirin. Itu aja kita hafalin, kita dawamin, kita pakai. Itulah bacaan-bacaan di saat kita berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir, maka kita tergolong orang-orang yang cinta sama Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan kita digolongin orang-orang yang cinta sama majelis, cinta sama Al-Quran, cinta sama sholawat. Kalau orang sudah cinta sama Al-Quran, berarti dia udah dapat syafaat nanti di akhirat sama Al-Quran. Yang kedua, dia cinta kepada Rasulullah, maka berarti dia akan dapat syafaat dari baginda Rasul. Yang ketiga, dia duduk di halaqah majlis bersama orang-orang saleh, maka dia berhak nanti berjumpa dengan orang-orang saleh. Kita kagak tahu Bapak dari di antara kita siapa yang besok dirahmati Allah, yang masuk surga paling dulu di hadapan Allah. Pengen gak Pak masuk surga paling dulu? Pengen. Jawab, pengen gak Pak? Pengen. Berarti yang pengen itu pengen mati duluan. Enggak, artinya di kuburan kagak ada surga, di kubur kagak ada neraka. Baru tadi di Ciputat, saya tadi Pak habis acara Walimatus Safar di Ciputat, tadi di Tangerang Ketui Ciputat, YIN Ciputat, YIN Ciputat. Tadi dari YIN
Saya ada ceramah lagi pengajian ibu-ibu di Masjid Aswada, Sumarekon, Rawabugil, Astagfirullahaladzim. Ini salah nyebut saya, Pak Ustadz, maafin saya ini. Di Rawabugil, nah di Rawabugil langsung tadi taklim yang amin. Apa pertanyaannya mirip yang saya ambil petik hikmah. Yang pertama ngobrol di Ciputat, ada orang nanya tentang alam barzah. Tadi lagi ngobrol ada orang non muslim masuk Islam. Yang dia tanyain lagi tentang persaudaraan, kaitan dengan alam barzah dan silaturahim sangat erat hubungannya, Pak. Kalau orang pengen besok di akhirat, di alam barzah, bukan di akhirat, sorry, di alam barzah, dia merasa banyak teman, banyak sahabat. Padahal di alam kubur kita sendirian, biar terasa tetap bagaikan banyak kawan di alam barzah. Salah satunya orang itu rajin nyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan ini dari wajahnya kayak kuburnya terang semua ini. Tuh saya lihat tuh bapak-bapak semuanya, Allah wajahnya pada terang-terang semua, apalagi di bawah lampu. Alhamdulillah, kalau di bawah lampu itu terang zahirnya, tapi masya Allah dengan dzikrillah, banyak zikir, banyak sholawat, baca ratib. Ya Allah Pak, kalau orang tahu hebatnya Ratib Al-Haddad, orang kagak bakal ninggalin ratib walaupun cuma satu malam. Kenapa? Karena Ratib Al-Haddad itu penghulunya Imamul Haddad. Qutbil Irsyad wa Ghasil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul Ratib, Imamil Masyariq wal Magharib. Ini wali kutub yang mursyid, hadirin sekalian. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Seandainya orang tahu hebatnya Ratib Al-Haddad, makanya main lagi rame orang baca Ratib Al-Haddad, cuma diniatin mereka mau pada berangkat haji. Kenapa berangkat haji? Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Ali pakai istilah baca Ratib Al-Haddad, sedangkan masih banyak ratib-ratib yang lain. Apa kata Hadratus Syekh guru kita Kiai Haji Nur Ali? Ujung harapan Pak Kiai Nur Ali at-taqwa. Ujung harapan guru kita. Kalau bahasanya saya masih kecil, umuran kayak Zen, ini saya dulu nyatin Kiai Nur Ali kalau ceramah, kayak Zen nyatin saya ceramah Pak. Zen nyatin saya ceramah begini. Dulu Kiai Nur Ali kayak saya, ini saya kayak si Zen. Dulu kayak gini. Kiai Nur Ali saya dengerin, padahal saya kadang paham kadang kagak. Ya namanya bocah rendok, betul Pak betul. Entar kira kita main amben, main kumpet, hafalan ceramah kiai lupa. Akhirnya saya ingat pesan-pesan Kiai Nur Ali, pas beliau sudah nggak ada, disambung oleh putranya Hadratus Syekh Abuya Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Salah satu pesan Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali apa? Orang kalau pengen hidupnya kagak gundah, kagak gulana, hidupnya terus berlimpah barokah. Sebab barokah nggak bisa diukur pakai mata zahir. Jangan mengukur orang berkah dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kemewahan dunia. Sebab keberkahan itu diukur bil qulub, dari hati kita. You understand? Yes. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin bersih hati kita. Makanya orang yang ketika di halaqah majlis itu bagian dari wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Diterusin Ali Imran ayat 133 dan 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pak terusin belakang ini. Ini belum baca hati nggak apa ini? Nggak usah. Mana Zen udah kelihatan betul, ya Allah Zen lagi ulang tahun dia. Mudah-mudahan udah gede makin cinta sama Ratib Al-Haddad. Anaknya suka halaqah majlis, bapak suka halaqah majlis, ini anak hatinya dikasih cahaya sama Allah. Walaupun saya tahu Pak, zaman sekarang anak itu untuk bisa duduk di majlis tidak semudah yang kita bayangin. Betul Pak betul? Betul. Kenapa? Karena bapaknya juga kadang-kadang betah di majlis, kadang-kadang juga agak. Betul nggak Pak? Jujur apa? Enak mana silat di majlis apa silat di tempat lain? Ayo jujur. Jangan bohong ini Pak. Ya Allah, Al-Fakir katakan ketika saya dulu pulang ceramah dari Cibitung,
Itu kan Pak dari Cibitung ya Pak, ini mohon maaf ya. Cibitung Pak, Cibitung. Yang kalau dari pabrik bir bintang yang ada di Cibitung, itu kan Kalimalang tuh. Kalau sebelah kiri itu kadang-kadang kalau lewat jam 12 malam banyak yang ngawek kita tuh sebelah kiri tuh. Kalau pengen jam 11 sore masih banyak yang ngawek, kita nyebrang belok dikit, itu ada jembatan ke kanan dikit, belok kanan, lewat terus lurus. Paham semua itu pada ngantri, di bang, mampir bang. Paham nggak ini Pak maksudnya? Paham nggak? Kesempatan bermaksiat gampang apa susah? Gampang Pak. Itu teman saya cerita, ada 200.000, ada 150.000, ada yang 300.000. Kadang-kadang kalau dia lagi apa ya udah gratis, yang penting nyari berkahnya Ustaz. Nah, astagfirullahaladzim. Naudzubillah ini. Maka itu bisa kita kantor, ingat kita, diingetin nama apa? Bidzikrillah. Orang kalau taat kepada Allah, birobbik, karena Tuhannya, birobbik, karena Robnya, birobbik, karena Tuhanmu. Tapi ketika kita bermaksiat, itu jangan salahkan kehendak Tuhan. Dalam kajian tasawuf, orang ketika bermaksiat itu disebabkan binafsi, karena jiwanya, nafsunya, bukan karena Tuhannya. Kalau kajian qada dan qadarullah dalam kaitan imannya, bitauhid, orang beranggapan saya bermaksiat ini udah takdir Allah, biarin aja. Kalau emang besok gua husnul khotimah, tetapi mati husnul khotimah. Kata siapa? Betul apa betul? Kita harus berusaha untuk bertempat di tempat-tempat yang baik. Agar apa? Ya Rob, di saat kami ada waktu saat kami nggak baik, mudah-mudahan di tempat yang nggak baik itu Kau hapus dosa-dosa kami. Amin. Allah. Dengan bidzikrillah, bil istighfar. Dan ternyata semua dari zikir, sholawat, istighfar, semua ada di ratib Imamul Haddad Qutbil Irsyad wa Qudsil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti secara kagak langsung orang yang suka zikir ratib Al-Haddad, dia sudah berthariqah kepada Alawiyin. Kalau kita bermanakib kepada Qadiriyah, berarti kita berthariqah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita demen nama zikir-zikir, yakni Imam Abdul Hasan Asyadili, berarti kita thariqah Syadiliyah. Dua imam besar kita ini, wali kutub ini, Sultanul Auliya, semuanya ahlus sunnah wal jamaah, al-Maturidi, al-Ash'ari, dan kebanyakan bermazhab asy-Syafi'i. Ini ngomong-ngomong pada bingung apa nih Bang Mukanya? Paham. Rada-rada bingung ya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Karena saya lihat lebih banyak bapak-bapak daripada anak muda, biarin Pak, dia mau pelangap-pelongok, yang duduk aja di sini. Tinggal bapaknya terus saya putar otaknya, walaupun kelihatannya waduh ngopi nih. Terus sih Pak, masih semangat? Dan yang terakhir, mohon maaf ya Pak, saya ingat pesan beliau untuk guru kita, Kiai Nur Ali. Kalau pengen jadi wali, ikutin zikir-zikirnya para wali. Kalau pengen berkah, iltamisul barokah min dawil barokah. Cari berkah di majelis-majelis yang penuh berkah, sebab di majelis itu banyak orang-orang yang diberkahi Allah. Dan yang paling penting hadirin, kita tidak tahu dari mulut yang mana, bapak yang mana, jamaah yang mana, yang mulutnya ketika bilang amin yang dikabul sama Allah di antara kita. Maka satu saja yang dikabul doanya, maka semua jamaah yang hadir ini malam doanya dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi, ngomong-ngomong lebaran masih ada ini Pak. Masih. Halal bihalal, bener kata Pak RW, kagak ada batasnya. Halal bihalal bagi seorang muslim, setiap berjumpa kita bersalaman, berjabat tangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Ketika ada dua orang muslim, dia berjabat tangan, bersalaman keduanya, sebelum dia berpisah keduanya udah diampuni dosa-dosanya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang lain dapat ampunan dosa. Amin. Lalu Allah buka yang pintu rahmat, pintu barokah. Kabul semua hajat-hajat kita. Amin. Mudah-mudahan Pak, ayo kita aminin yang semangat anak kita semua soleh dan soleh. Amin Allah, amin. Karena orang
kalau udah mati jadi butuhin doa waladin salihin ya doa. Anak yang soleh yang kagak bosan doain kita. Kelihatan semuanya ini Pak. Mudah-mudahan kalau hari ini sambil kita baca Al-Fatihah happy birthday mabruk mabruk kepada Ananda Zain putra dari Bang Ustadz Haji Burhan, yang berarti kita doain juga anak-anak di sekitar kita ya Pak ya, semuanya biar tambah sehat, tambah berkah, kabul hajat-hajatnya. Ananda Zain makin soleh, makin taat kepada Allah dan Rasulnya, makin berbakti kepada ayah bundanya dan berguna bagi agama nusa bangsanya. Begitupun bapak-bapak semua yang hadir, anak-anak kita soleh dan solehah. Di saat ini kue sudah ada di depan mata, dibaca Fatihah dan Ratib Al-Haddad, maka status kue ini sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan kita kalau di pesantren. Air yang udah di depan kita, yang tadi dibacakan Ratib Al-Haddad, status air ini sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Maka jangan egois ya Pak ya. Jangan air ketika selesai majelis diminum buat kita kenyang, kita tinggal tuh air botol. Sebaiknya pas kita minum langsung bawa pulang hadirin sekalian. Yang cakep kita minum sedikit atau setengah, lalu sisanya anak kita di rumah yang belum ikut ini suruh minum air bekas bapaknya, habis zikir, habis doa, habis silaturahim. Maka insya Allah air ini menjadi wasilah karena Allah untuk nenangin hatinya, bersihin jiwanya. Ini baru tadi juga Pak, ada anak muda diputusin sama ceweknya nikah. Stres tuh cowok. Ini benar loh Pak. Udah stres ke orang ngaco. Asalnya cewek digodain, cewek sama cewek digodain. Yang parah ini udah ngaco, udah gak kenal Tuhan, gak sembahyang, gak sholat. Ya dia pikirin ceweknya yang nikah. Iya. Emang sih lu punya cewek deh. Aneh kalau ada anak muda cowok pacaran ditinggal kawin stres. Ini lagi ceramah Pak. Apa perlu saya curhat sama bapak-bapak? Ya Allah, cuma gara-gara ustad. Apa kata calon mertua? Jangan nikah lu sama ustad, bantar lu udah gede, empar pas keluarga lu makan lu besek mulu tiap hari. Emang udah makan besek? Kenapa makan besek? Besek berkat dan berkah, betul. Wah sekarang dia nyesel, wah buat tahu begitu main punya mantu dulu tadi, baru tahu dia. Betul betul. Banyak kalau bahasa laki-laki bilang mati satu tumbuh 1000. Betul. Jangan cinta ditolak, dukun bertindak. Harusnya cinta ditolak, semakin semangat takwar kepada Allah. Jangan pacaran sebelum siap nikah. Betul. Jangan pacaran sebelum siap nikah, sebab Islam kagak ada pacaran dan tidak ada pacaran dalam Islam. Betul. Udah sih bilang begitu Pak. Wah maaf ya, segala rumah dia acak-acak. Emaknya mau dibunuh pakai pisau. Itu gara-gara dia cewek stres sampai 3 bulan Pak, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang nyaranin, minta air no sama guru Aang cuma harapan. Ini bukan nyaranin nih Pak, nggak ada maksudnya. Ntar jangan minta air sama saya deh. Ini mah kelompongan deh kali ya. Pas dia minta air, alhamdulillah sekarang baru seminggu anaknya udah mulai sholat, udah mulai sadar, udah mulai normal, dan baru tadi saya ketemu lagi sudah sehat seperti sedia. Alhamdulillah. Kemarin lagi tukang somai, bininya 10 bulan gunting kagak beranak-beranak. Minta air lagi, saya cuma Fatihain doa. Alhamdulillah, pas dikasih air langsung dia WA sudah beranak bininya. Bapak-bapak sekalian, itu wasilah air. Karena minta sama Allah, bukan minta sama yang lain. Orang Jepang aja Pak percaya sama kekuatan melekul yang ada di air karena adanya doa. Kalau air ini disetel musik rock, maka dia berubah menjadi apa seperti monster yang serem. Pas dibacain tilawah Al-Quran, air berubah seperti mutiara yang berlian bersinar. Itu membuat orang yang minum di dalam tubuhnya akan jadi sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan nih Pak sengaja Sohibul Bait kelihatannya nyiapin airnya botolnya rada gede, yang berarti nih air ntar kita bawa pulang. Bapak kita, Pak RT kita, mudah-mudahan sehat panjang umur dan berkah. Begitu pun salam takzim kepada Bapak Ketua DKM, sampai saya lupa saking semangatnya itu yang masih di dalam bungkusan cap
truk tinggal bawa pulang semuanya. Maksud saya ntar pas Rotib Al-Haddad kalau Kiai Nurul Anwar pesennya apa Pak? Pas lagi baca zikir botolnya tutupnya diapain? Buka. Bukan berarti kalau ditutup malaikatnya bisa masuk dong. Bukan. Kalau dibuka itu menjadi wasilah getaran-getaran energi suara kita masuk ke dalam air itu. You understand? Yes. Mudah-mudahan Bapak semuanya sehat walafiat. Mohon maaf Pak Ketua DKM, lahir batin, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz semuanya saya langsung pamit. Saya janji jam 8 harus sudah sampai sana karena acaranya di perumahan, tidak ada baca ratib, cuma sambutan kori langsung ceramah. Ini udah ditanya posisi udah di mana. Saya bilang alhamdulillah masih di dunia belum di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, kabul semua hajat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk min yaumil adil mabruk selamat hari milad Zainur Rajab, selamat hari milad Zainur Rajab. Salah satunya udah tua di jalanan kali banyak. Ya mudah-mudahan kita doain Zain sehat walafiat, kabul semua hajat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Buat Pak عليهم RT, Pak RW, terkhusus Sayyidul Bait, mudah-mudahan rumah dan tempat ini semua tambah barokah. Amin. Nggak ada negatif-negatifnya, yang ada terus aura positif di rumah dan di halaman serta di lingkungan kita semua. Wa biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhu bi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta Bapak-bapak, anaknya yang belum sempat dibacain Inna anzalna, dibacain aja tiup ubun-ubunnya. Kata Maghfurlah Kiai Nur Ali, anak yang dibacain Al-Qadar, surah Al-Qadar, ubun-ubunnya ditiup, bismillah karena Allah, insya Allah dia ditakdirin jadi orang baik. Terkhusus sampai mati dia tidak akan pernah berbuat zina. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh dan solehah. Ngomong-ngomong, Bapak itu anaknya udah dibacain Al-Qadar belum? Belum. Ntar bacain. Nah, bacain Pak ya. Di situ bapaknya minta bacain sama anaknya. Nah jadi tukar. Ya, ntar jangan lupa dibacain Pak Ipul. Udah bacain belum ini? Ntar Pak Ipul yang baca lagi ya. Udah bacain Al-Qadar. Dan semua bapak-bapak semua anak Pak Ustadz, anak sudah SMA, bacain walaupun SMA. Cuman bacainnya pas lagi tidur. Yang lagi melek dibacain tong sini tong. Udah SMA, Allah sallallahu alaihi. Nah itu bocah bapak, dijeritan bisa ya Pak. Ya doa semua. Ya Al-Quran adalah obat mujarab. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Mudah-mudahan kita semua percaya dengan cahaya Al-Quran, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammadin اللهم صل وسلم Alhamdulillahi rabbil alamin. قبول تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.